Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kamu yang sedang menyaksikan video pembelajaran ini. Kembali ke channel Junaidi Fayad. Kali ini kita akan membahas pembelajaran 3 subtema 2 di tema 3 untuk kelas 5 SD. Adapun materi yang akan kita bahas pada video pembelajaran kita kali ini, yang pertama adalah upaya pembangunan sosial dalam masyarakat. Kemudian yang kedua, keberagaman adat istiadat. Dan yang terakhir, ketiga adalah perbedaan bahasa iklan, media cetak, dan elektronik. Ketiga materi ini akan kita bahas pada video pembelajaran kita kali ini. Oleh karenanya, untuk kamu yang sedang menyaksikan video ini, yuk simak dan cermati video ini dengan baik sehingga kamu mudah dalam memahami materi yang akan saya jelaskan. Materi pertama adalah upaya pembangunan sosial dalam masyarakat. Materi ini bermuatan ilmu pengetahuan sosial dengan kompetensi dasar 3.2 dan 4.2. Setiap negara memiliki rancangan pembangunan di bidang sosial, budaya, dan ekonomi sesuai dengan program dan kemampuannya masing-masing. Ini setiap negara ya. Pembangunan sosial adalah semua aktivitas yang berkait dengan aspek sosial dan ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup atau kesejahteraan sosial. Sekali lagi ya, saya ulangin. Pembangunan sosial adalah semua aspek semua aktivitas yang terkait dengan aspek sosial dan ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup atau kesejahteraan sosial. Ini pengertian atau definisi dari pembangunan sosial. Contohnya adalah aktivitas masyarakat dalam upaya pembangunan sosial, antara lain penyuluhan kesehatan, koperasi, dan kegiatan ekonomi pasar. Jadi kalau penyuluhan kesehatan berarti tugasnya puskesmas terkait, puskesmas yang ada di wilayah daerah tersebut. Biasanya per kelurahan, kalau kita tinggal di DKI Jakarta, itu masing-masing memiliki pusat kesehatan masyarakat atau puskesmas. Berikut kegiatan sosial dan ekonomi yang bisa dilakukan selain di pasar. Nah, kegiatan sosial dan ekonomi selain di pasar. Pertama, kita bahas yang di pasar itu sendiri. Di pasar ikan terjadi kegiatan sosial dan ekonomi antara nelayan si pembeli ikan dengan penjual ya harusnya ya. Nelayan itu penjual ikan dengan pembeli ikan. Jadi ini yang pertama ya, penjual dengan pembeli. Kegiatan sosialnya jelas berinteraksi. Kemudian yang kedua adalah di sekolah terjadi kegiatan sosial dan ekonomi antara guru dengan siswa. Lalu ketiga, di salon terjadi kegiatan sosial dan ekonomi antara pegawai salon dan pengunjung salon. Ekonominya jelas menggunakan jasa ya si pengunjungnya. Sosialnya mereka berinteraksi satu dengan yang lainnya. Keempat, di rumah sakit atau puskesmas terjadi kegiatan sosial dan ekonomi antara dokter, petugas medis dengan pasiennya. Kemudian yang terakhir di 5, di bank terjadi kegiatan sosial dan ekonomi antara pegawai bank dengan nasabah. Inilah macam-macam kegiatan sosial dan ekonomi yang bisa dilakukan selain di pasar. Di tempat-tempat ini bisa kita lakukan di pasar, di sekolah, di salon, di rumah sakit, di bank. Dan walaupun ada juga di tempat-tempat yang lain. Kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu keragaman adat istiadat. Materi ini bermuatan PPKN dengan kompetensi dasar 3.3 dan 4.3. Adat istiadat adalah perilaku masyarakat yang menjadi ciri khas suatu daerah tertentu. Adat istiadat diterapkan secara turun-temurun sehingga menjadi sebuah kebiasaan dalam kehidupan masyarakatnya. Adat istiadat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu tertulis dan tidak tertulis. Nah, kalau tertulis itu adalah peraturan atau dokumen. Sedangkan tidak tertulis, cerita rakyat, tarian daerah, dan upacara adat. Jadi ada dua ya adat istiadat yang berlaku yang kita temukan di Indonesia. Contoh adat istiadat yang ada di Indonesia adalah ngaben.
yang ada di Bali, kemudian Tabuik di Sumatera Barat, Dukderan di Semarang, dan lompat batu Pahombo di Nias. Ini lompat batu ya. Ini adat istiadat yang dilakukan oleh orang Nias jika si lelaki ini sudah merasa bahwa dia sudah dewasa. Jadi dikatakan dewasa kalau di Nias itu bisa lompat dengan lompatan seperti ini. Dia melompat sebuah batu ya, yang dibentuk seperti ini. Kita lanjutkan ke materi yang ketiga, yaitu perbedaan bahasa iklan media cetak dan elektronik. Materi ini adalah materi terakhir pada video pembelajaran kita kali ini dan bermuatan bahasa Indonesia dengan KD 3.4 dan 4.4. Iklan media cetak. Nah, ini perbedaannya ya. Disampaikan secara tertulis kalau media cetak, sehingga dapat dibaca kapan saja, boleh pagi, siang, sore, bahkan di esok harinya pun masih boleh dibaca karena dia posisinya tersedia ya, sehingga ada kalimat dapat dibaca kapan saja. Sedangkan iklan media elektronik, iklan yang dilihat, didengar, dan dibaca teksnya. Iklan hanya ditampilkan pada dalam waktu singkat. Bahasa yang digunakan dapat berupa formal maupun non formal. Jadi bedanya di sini ya, yang diutamakan. Kalau media cetak dapat dibaca kapan saja, kalau media elektronik sesuai dengan iklannya itu muncul kapan. Jadi perbedaannya jelas. Kalau iklan media elektronik, ikannya singkat karena memakan dana ya, kalau semakin lama semakin biayanya besar. Ini dari perbedaan yang ada antara iklan media cetak dengan elektronik. Adapun persamaannya, pada dasarnya adalah sama-sama dibuat untuk meyakinkan dan mempengaruhi pembaca atau pendengarnya. Jadi siapapun yang melihat ketika ada iklan di media cetak atau media elektronik adalah bagian si penjual, si pembuat iklan, agar orang yang melihat, mendengar, menontonnya itu dapat tergugah, terajak untuk mengonsumsi, membeli barang yang ditawarkan. Itu kalau persamaannya. Perbedaannya yang ini, persamaannya yang ini. Sudah jelas ya? Mudah-mudahan kamu paham materi yang ketiga ini dengan mudah, karena materinya memang sangat mudah pada dasarnya. Setelah kamu menyaksikan video ini, silakan kamu jawab soal-soal latihan berikut, terdiri dari 5 soal. Jawablah dengan jawaban yang benar dan tepat. Jawablah dengan jawaban hasil karya kamu sendiri tanpa meminta dan menerima bantuan dari orang lain. Selamat mengerjakan. Saya doakan kamu bisa dalam jawabnya dengan jawaban yang benar dan tepat. Ketika kamu kesulitan, sulit menemukan jawabannya, silakan mengulang video pembelajaran ini dari awal hingga akhir. Mudah-mudahan dengan cara tersebut kamu dapat memperoleh jawaban yang kamu inginkan. Demikianlah pembelajaran kita kali ini, mudah-mudahan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan kamu. Sekian dari saya, terima kasih telah menyaksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.